Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Asar Fania. Sekarang kita akan belajar tentang investasi dan bisnis plan dengan narasumber Bapak Al-Kausar. Nah, Bapak Al-Kausar adalah co-founder Azwa Perfume yang sudah mulai menjalankan bisnis sejak tahun 2003 di bidang produksi dan retail parfum yang saat ini sedang berkembang di kota-kota yang ada di Sumatera Barat, Riau, dan juga Jambi. Bapak Alka juga seorang bisnis coach tersertifikasi dari International Coach Federation atau ICF dan praktisi NLP dengan lisensi dari NLP Society dan juga NLP University. Beliau juga mempunyai acara sendiri yang rutin tayang di Radio Klasi FM dan juga Padang TV. Nah, saat ini beliau aktif membantu kawan-kawan UKM di komunitas wirausaha tangan di atas Padang. Beliau juga diamanahi jabatan sebagai Sekretaris TDA Padang tahun 2021 sampai 2023 serta Vice President Organization Indonesia Marketing Association atau IMA Chapter Padang. Nah, sekarang kita udah sama Bapak Al-Kausar. Halo Bapak, apa kabar Pak? Alhamdulillah baik Asar, gimana kabarnya? Baik Pak, Alhamdulillah. Nah, sekarang lagi sibuk apa nih Pak? Aktivitasnya rutin, otomatis kan ngelola bisnis sama pengembangan. Terus juga untuk bisnis coach, as a coaching beberapa klien, juga aktif juga di komunitas sama organisasi. Sama mantau-mantau investasi bisnis ya, yang lainnya juga gitu. Waduh, keren banget ini Bapak Alka. Nah Pak, sesuai dengan topik kita tadi tentang investasi dan bisnis plan, Asar mau tanya-tanya dikit nih Pak. Boleh dong Pak ceritain gimana tentang pertama kali Bapak berinvestasi dan juga berbisnis? Ya, untuk pertama investasi itu sewaktu kuliah di manajemen UNAN. Kebetulan saya juga alumni manajemen UNAN angkatan 2006. Saat itu sambil kuliah itu kan kita udah aktif tuh di wirausaha. Kita bersama saudara itu buka Azwar's Perfume, outlet Azwar's Perfume pertama. Di situ kita belajar gini, bahwa dalam bisnis itu tidak hanya kita ngembangin bisnis, tapi juga ada belajar investasi. Saat itu saya baru mulai belajar dari investasinya pasar modal, juga aktif di Fakultas Ekonomi. Dulu ada namanya, kalau sekarang itu kan Galeri BEI, nah itu dulu namanya Pojok Bursa Efek Jakarta. Kebetulan aktif di sana. Di sana belajar yang namanya investasi. Sering waktu juga belajar ternyata investasi tidak hanya di pasar modal. Investasi itu banyak yang lainnya. Mulai dari investasi di pasar modal, saham, reksadana, terus juga ada investasi di emas, ada investasi di properti kayak beli tanah, beli rumah, dan juga ada investasi di bisnis. Seiring waktu berkembang belajar, maka kita juga belajar investasi di bisnis juga. Jadi secara umum ada instrumen bisnis instrumen pengembangan kekayaan itu kita megangnya ada 5, mulai dari bisnis, properti, komoditi, aset surat berharga seperti saham dan lainnya, serta bisnis lainnya kayak gitu Asar. Wah, keren banget. Nah, Asar mau tanya lagi nih Pak, apa sih Pak alasan Bapak waktu itu untuk berinvestasi di satu bisnis? Ya, pada dasarnya prinsip dasar investasi itu adalah kan menghasilkan keuntungan. Jadi gimana cash yang kita punya, uang yang kita punya ini nggak hanya menumpuk atau ngendap di rekening bank aja. Karena kita kan teman-teman kalau yang sudah belajar ekonomi mikro ada yang namanya inflasi. Jadi kalau seandainya cash itu kita nggak produktif, otomatis walaupun secara nominalnya tetap, tapi secara nilainya akan terus turun minimal setara inflasi, bahkan lebih kecil lagi. Hal itu proven kalau kita ingat sewaktu kuliah itu, minimal waktu SMP satu buah motor itu bisa dibeli dengan harga 4 juta. Sekarang duit 4 juta nggak bisa beli motor lagi. Jadi kalau yang nabung dari tahun 99 atau 2000 duitnya 4 juta, dulu bisa beli motor, sekarang sepeda pun masih perlu nambah. Maka itu dasar gimana kita penting investasi. Terus prinsip kedua adalah investasi itu kan tujuan orang menghasilkan keuntungan. Ada dua aspek investasi. Orang investasi itu dia pengen dapat capital gain atau pengen dapat dividen. Maka balik ke kita, modal investasi kita nih pengen dapat capital gain full atau dividen full atau dua-duanya. Di bisnis pun gitu, investasi di bisnis, ada orang emang bisnis bisa dapat capital gain, bukannya bisnis tuh carinya keuntungan, bisa. Maka ada orang bisnisnya tuh invest di startup, beli perusahaan kayak Gojek atau invest di Bukalapak dan lain sebagainya.
itu mereka bukan ngejarnya langsung dapat dividen, tapi mereka ngejarnya nanti di satu titik dia jual lagi. Kalau untuk teman-teman yang baru belajar invest ke bisnis lain, saya lebih ajak fokusnya ke dividen, misalnya ke usaha-usaha kecil kemungkinan untuk dijual ke orang lain, maka fokusnya bisa menghasilkan dividen atau bagi keuntungan, begitu Asar. Nah, begitu ya Pak. Lalu kalau bisa disuruh milih, Bapak akan lebih milih untuk mengikuti intuisi atau perencanaan, atau Bapak akan mengikuti keduanya? Ya, secara kapasitas saya background-nya juga bisnis, terus juga diperkuat dengan background juga kita belajar manajemen, ditambah lagi juga dengan kita belajar di tempat-tempat lain, maka saya suka menggunakan dua-duanya. Ada yang namanya disebut dengan pengalaman, ada yang namanya disebut dengan analisa. Jadi kalau saya melihat sebuah bisnis yang seberapa layak enggaknya investasi, yang pertama goal saya ini, saya ngelihat bisnis ini tujuan apa? Pengen dapat income atau pengen dapat capital gain. Misalnya kalau saya pengen dapat capital gain, paling saya lebih pilihnya itu adalah di instrumen saham sama emas, sama properti. Itu saya saham sama fokus saya capital gain. Kalau properti sama saham blue chip itu dapat dividen. Kalau di bisnis saya sampai saat ini masih fokus dividen, fokus mengasah income. Saya belum ikutan untuk beli bisnis untuk dijual lagi. Terus gimana cara melihat? Kita ambil konteks untuk di bisnis nih, kerucut. Gimana cara ngelihat bisnis itu menarik atau enggak di investasi? Yang pertama kita lihat adalah seberapa potensial bisnis ini menghasilkan untung dalam jangka waktu tertentu. Misalnya dalam 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun, 2 tahun, bahkan 5 tahun, bahkan juga 10 tahun. Lihatnya di mana? Lihatnya gini, beberapa kalau kita ingat lagi, kalau saya ingat juga tren teman-teman mahasiswa bikin bisnis, seringnya kan fokusnya pengen inovasi yang suatu hal yang baru, suatu yang belum ada orang lakukan. Bagi saya itu sah-sah aja kalau teman-teman berpikir gitu. Tapi jika inovasi dan kreativitas itu tidak relevan dengan kebutuhan customer, saya biasa skip. Ngapain juga buang-buang waktu. Maksudnya gimana? Maksudnya gini, prinsip dasar investor itu adalah bagaimana uang yang dia investasikan itu balik secepat mungkin, balik sebesar mungkin. Idealnya seperti itu kan. Nah, maka yang paling menarik itu adalah investasi itu adalah ketika si orang yang mengajukan bisnis plan ini dia clear nih customer-nya itu siapa. Customer-nya itu siapa dan produknya apa. Kenapa saya tegaskan 2 poin ini? Ini sering misleading untuk teman-teman yang mengajukan bisnis plan, selalu bilang, "Oh ya, customer saya bisa semuanya." Hello, yakin lo bisa semuanya? Kalau saya ada yang bilang semuanya, itu skip, ngapain buang-buang waktu, itu langsung blacklist. Buang-buang waktu, enggak terus. Tapi kalau dibilang, oh ya customer saya adalah usia 20 sampai 30, kelompok pertama, kelompok kedua usia 31 sampai 40. Itu menarik, berarti dia clear nih siapa customernya. Terus yang kedua adalah dia perlu clear juga melihat value produknya. Jadi produk atau jasa yang dia tawarkan itu solving the problem enggak? Menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh target pasarnya, customernya itu. Nah, maka di sini saya selalu ngecek nih, sebelum lihat yang lain, saya selalu lihat ini orang, dia mau ngajuin investasi bisnis ini, dia jelas nggak sih ngelihat calon customer dia. Saya selalu cek, itu adalah cek dia mau nyasar siapa. Kalau dia bilang, saya nyasar ini Pak, mahasiswanya umur berapa yang kamu sasar? Usia 21 sampai 25. Siapa? Di mana? Oh ya, Unan sama UIN. Oke, itu berarti clear. Sekarang show me the data. Tolong dong cari 100 data yang potensial itu. Itu biasa ujian pertama kami. Dia bisa ngumpulin 100 data calon customer dia, artinya dia ada effort. Oke, berarti ini ada orang nih dia mau usaha, berarti menarik. Tapi kalau dia nggak bisa show the data calon customer dia, ya udah bye-bye, nggak usah buang-buang waktu juga ngelanjutin. Gimana? Kenapa semudah itu men-skipnya? Gini, untuk sekedar dia menunjukkan data calon customer aja dia nggak berani, apalagi dia menawarkan produk. Maka itu skip. Kalau yang kedua, teman-teman untuk ingat juga kalau bikin business plan, lihat menyusun produk atau jasa itu solving the problem dari customer dia, target pasarnya enggak kan? Ini perlu relate. Kenapa? Kalau nggak solving the problem, otomatis mereka nggak mau beli. Ngapain juga kita nawarin sesuatu yang nggak dibutuhkan. Maka kita suka lihat
Coba dong lihat dia ada nggak melakukan survei sederhana ke 100 orang itu tentang apa yang dia butuhkan, produk apa yang dibutuhkan, berapa harganya, berapa kebiasaannya, dan biasa dia beli di mana. Maka kita ngeceknya di usaha keduanya, dia punya nggak data perkiraan kebutuhan produknya. Dua ini yang krusial kita melihat ini potensial atau enggak bisnisnya. Kalau dua ini nggak lewat, biasanya kita ngapain buang-buang waktu. Dari situ baru kita lihat bagaimana dia mengelola promosi dia, melihat channelnya, melihat aktivitasnya, melihat mitra-mitra dia, dan menyusun produk lainnya. Pada akhirnya kita as an investor berpikirnya gini, selalu ada peluang, selalu ada orang hebat di luar sana. Maka saringan pertama itu adalah bagaimana orangnya itu bisa gigih melihatkan ini bisnis potensial atau enggak. Ambil contoh, 2 tahun yang lalu ada dua sama-sama ex-mahasiswa. Yang satu dia menawarkan untuk invest di dulu belum booming kopi kekinian, dia bikin kayak kafe kopi setupnya biaya setupnya butuh 300 juta. Yang kedua adalah dia bisnisnya ayam goreng biaya setupnya 150-an. Kami lihatnya bukan soal biayanya, kami lihat bagaimana dia melihat bisnis ini. Dia yang kafe kopi ini dia fokusnya jualan kopi dan suasana. Terus kita lihat siapa target marketnya. Dia bilang target marketnya mahasiswa. Terus apa aja yang dia sediakan? Kopi, snack dan lainnya. Berapa target income-nya? Target income-nya dia hitung-hitung, dia bilang bisa 8 juta. Coba kita lihat data 8 juta hitungan dari mana. Show me the data 100 potensial dia kasih. Terus dari data survei, mereka mau nggak beli kopi 25.000? Saat itu belum. Terus akhirnya cek. Oke, kita bilang bisa nggak bikin kayak ini dengan nilainya 100 juta. Tapi bisa nyapa ini. Bikin, nggak bisa, dia harus ada sofa ini dan sebagainya. Oke, baik. Nanti ya kita kabari. Yang kedua, dia ayam goreng. Terus kita tanya, kenapa kamu pilih ayam goreng? Karena dia lihat dia menyasar pasar mahasiswa UNAN dan mahasiswa UIN serta orang yang keluarga usia 30-40. Terus apa? Saat kita melihat trennya ayam geprek kekinian yang sambal itu. Maka dia lihat itu, terus berapa orang? Saat ini kami sudah bikin produk dan tawarkan, ini udah ada 200 orang yang sudah kami kirim sampelnya. Dan ini testimoninya, dan ini responnya. Di angka berapa mereka mau beli? Mereka mau beli di angka 10 sampai 25 ribu. Terus berapa prospek optimal penjualannya? Bisa di angka 6 sampai 15 juta per hari. Show me the data. Lihat datanya, berapa potong habis? Kalau seandainya habisnya 100 potong dan beberapa item-item lainnya bisa mencapai 6 juta. Kalau itu bisa sampai 10 juta, sampai 15 juta. Akhirnya dari dua itu yang mana kami pilih? Kami fokus prinsip investor bukan gagah-gagahan, bukan keren-kerenan. Kalau keren-keren lah kafe kopi, ada sofa, teman-teman bisa bayangin kayak punya Jiko sendiri kan. Kami nggak ngeliat itu, kami lihat seberapa cepat investasi ini bisa tumbuh dan berkembang. Maka kita fokusnya bukan yang keren, kita fokusnya yang potensial. Apalagi dia bilang dia keluarkan data Gojek bahwa mayoritas yang nomor 1 rating dicari itu adalah olahan ayam. Maka sahih, ini datanya menarik. Maka kita putuskan invest di usaha ayam geprek ini, ayam goreng. Nggak usah sebut nama, tapi teman-teman kalau lewat ada ayam goreng yang pasarnya mahasiswa UIN dan UNAN geprek, itulah dia. Berapa income-nya? Cukup keren, ada sampai 2 digit per hari. Dan dalam waktu 10 bulan nilai investasi kami kembali. Dari sini kita dapat pembelajaran bahwa bisnis bukan ngomong soal keren, bisnis bukan investasi bukan ngomong soal yang mana yang lagi hits, investasi ngomong apa yang dibutuhkan customer, apa yang diterima oleh pasar dan menghasilkan keuntungan sebaik mungkin sehingga mengembalikan dana investasi secepat mungkin. Begitu, Asa. Waduh, bermanfaat banget ilmu dari Pak Alkausar sebentar ini ya teman-teman. Nah Pak, lalu bagaimana sih Pak caranya untuk merancang investasi bisnis? Ya, untuk merancang investasi bisnis, kalau ajakan saya ke teman-teman yang baru memulai, yang pasti teman-teman itu perlu riset ke lapangan langsung ke orangnya. Perlu benar-benar kumpulin data primer selain data sekunder.
Kenapa saya ajak langsung ke orangnya? Teman-teman dapetin experience bahwa orang tuh pengennya apa sih? Orang itu butuhnya apa sih? Dan bagaimana teman-teman ngerasakan penolakan-penolakan yang itu akan teman-teman rasain di nanti ketika bisnis. Kenapa? Bagi kami investor, salah satu yang bikin bisnis itu tumbuh sejauh ini adalah di faktor orangnya, di faktor seberapa gigih dia mengusahakan bisnis dia terus tumbuh. Kenapa? Ketika bisnis itu berjalan, itu nggak mudah, selalu banyak tantangan. Ketika mereka di awal aja mereka nggak berani turun ke lapangan, nggak berani kumpulin data, nggak berani bertanya-tanya, nggak berani riset, nggak berani menawarkan, itu udah ngapain juga kita as investor buang-buang waktu. Itu secara kompetensi. Lalu secara hasil data, data apa yang kita butuhkan? Perencana apa yang kita butuhkan? Perencana yang kita butuhkan adalah bisnis yang kita nggak terlalu pusingin bisnis ini kekinian atau enggak. Yang penting ini bisnis ini solving the problem enggak. Maka ukuran solving the problem itu adalah data sekunder sekarang datanya berapa ini penyerapannya, berapa penjualannya, berapa kebutuhannya, sama data primernya adalah mereka betul nggak sih data sekunder ini sama relate sama kondisi pasar dia? Kalau pasarnya siapa? Pasar saya adalah orang berkeluarga usia 30-40. Oke, kumpulkan 100 orang usia 30-40, tanya 3 pertanyaan. Yang pertanyaan pertama misalnya, seberapa sering sih dia belanja cemilan, misalnya belanja ayam geprek selama sebulan, sekian-sekian. Terus kenapa dia mau beli itu? Terus di angka berapa? Kumpulkan itu. Dari situ kita bisa tahu nih, oh orang tuh mikir ini, dan ini bisa berkembang ke yang lain. Ini penting untuk menyusun value. Terus dari situ kita bisa nanya juga, biasa dia dapat infonya dari mana? Instagram, Facebook, dan lain sebagainya. Ini bisa untuk jadi channel promosi kita. Terus enaknya jualannya di mana? Mereka datang langsung atau online? Maka ketika udah ada data 100 ini, teman-teman akan mudah nih mengeksplornya. Maka kami investor, kalau ketika si business owner ini sudah ngomongnya by data, dan punya data customer, dan punya hasil riset, ini akan lebih menarik kami untuk gali lebih dalam. Tapi kalau ngomongnya masih ngambang, target pasar saya semua orang atau usia 20-30, ada nggak usia 30-20 nomor teleponnya datanya? Oh nggak ada Pak, nanti saya cari. Saya kasih waktu sih dulu, seminggu, 2 minggu kumpul, kalau 2 minggu dia nggak ngumpulin, bye-bye, skip begitu. Lalu bagaimana sih Pak caranya untuk mengevaluasi proposal bisnis atau bisnis plan dari startup dari perspektif seorang investor? Ya, kalau untuk proposal bisnis, kita yang selalu kita lihat itu adalah melihat pertama itu customer dia, match nggak dengan produk dia, terus match nggak dengan pasarnya atau channelnya sama promosinya. Di lingkaran 4 itu match nggak, terus melihat dari sisi kita lihat, kalau kita investasi sekian, ini dia bikin proyeksi ini masuk akal nggak sih? Lihat data-data sebelumnya, lihat bisnis-bisnis sejenis, sama nggak, valid nggak, relevan nggak. Kalau valid, relevan, baru kita lanjutin. Tapi kalau nggak valid, nggak relevan, ngapain juga buang-buang waktu. Ketika data itu biasa kita compare sama data-data yang ada, kita compare dengan info yang ada. Terus nanti balik lagi, nanti kita lihat ini nih benar-benar yang menjadi kebutuhan saat ini nggak? Terus ada juga yang nanya, kan ada tuh startup yang tiba-tiba melejit. Yes, kalau teman-teman lihat dari luar ada startup melejit, tapi cek benar. Apa yang bikin mereka melejit? Karena customer dan value-nya match. Contoh, Gojek, kenapa melejit? Karena emang customer dia adalah orang yang bekerja, value mereka adalah solving the problem, orang yang pengen bebas dari kemacetan. Tokopedia, customer dia adalah orang yang suka bepergian, value mereka adalah simple, cepat, fast respon dalam pemesanan tiket. Maka customer dan value ini perlu sinkron dan channelnya pas, promosinya pas. Mau itu startup, mau itu business as usual, nggak ada masalah ketika 4 ini sinkron. Terus, apakah teman-teman wirausaha harus mikir punya ide seinovasi Gojek sama Tokopedia dan lain-lainnya? Ajakan kami mulai dari hal yang sederhana aja dulu. Kenapa? Bisnis ini ngomongnya adalah soal jam terbang, 10.000 jam terbang. Maka mulai dari yang sederhana. Alih-alih teman-teman mau pikir yang inovasi, pikir apa yang sederhana. Apa kebutuhan sekitar apa? Kebutuhan orang-orang dekat-dekatan teman-teman apa? Itu yang disusun jadi bisnis plan-nya. Kenapa? Bagi investor,
nggak peduli bisnisnya apa, yang penting seberapa bisa bisnis itu menghasilkan keuntungan secepat mungkin dan seoptimal mungkin, begitu. Baik, nah ini pertanyaan terakhir nih Pak. Kita pengen tahu nih Pak, bagaimana sih caranya menyeimbangkan investasi jangka pendek, jangka menengah, dan juga jangka panjang Pak? Ya, investasi jangka pendek, menengah, dan panjang itu tergantung tipe-tipe investasi. Kan ada yang moderat, ada yang agresif, ada yang konservatif. Kalau teman-teman konservatif, investor konservatif, mereka lebih cenderung mereka pasti investasinya ke yang instrumen-instrumen yang resikonya rendah seperti emas, deposito, terus juga belinya paling tanah kan. Nah, itu mereka lebih konservatif. Kalau jangka pendeknya pasti paling dia menaruhnya di deposito. Jangka menengahnya mereka taruh di emas, jangka panjangnya mereka taruh di tanah. Kalau yang moderat, mereka tuh biasa kombinasiin. Ada reksadana, ada saham, ada emas, dan lain sebagainya. Kalau yang agresif, mereka mulai masuk portofolio itu adalah portofolio bisnis, portofolio saham, portofolio emas kan. Maka kalau dari perspektif bisnis, kalau kita kerucutkan bagian bisnis, saya pun kan bisnis ada beberapa. Untuk jangka pendek, saya lebih cari bisnis-bisnis yang sifatnya trading. Kayak saya invest di ada trading kopra, ekspor kopra, yang income-nya bulanan. Terus ada juga invest di penjualan daging sapi. Itu hasilnya bulanan. Jangka menengahnya, saya ada invest kayak di restoran ayam goreng. Terus saya ada invest di toko handphone. Ada invest di beberapa bisnis-bisnis lainnya. Kenapa saya bilang jangka menengah? Karena ketika kita tanam uangnya sekarang, dia baru menghasilkan setelah 1 tahun atau 2 tahun ke depan. Yang jangka panjang cenderung kita build bisnis, bangun bisnis yang berpotensial untuk diduplikasi dalam jumlah signifikan. Nah, kalau jangka panjang biasanya kita bangun bisnis sendiri atau kita bangun ke propertinya, nanti bisa ada bisnis di dalamnya. Terus bagaimana membaginya tergantung style masing-masing orang. Mau dibagi 3 sama besar atau fokus banyak jangka pendek, jangka tengah, jangka panjang begitu. Baik, nah makasih banget ya Bapak udah mau berbincang-bincang sama kita hari ini. Semoga ilmu yang Bapak berikan tadi bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Makasih banget ya Bapak. Ya, sama-sama Aser, makasih banyak. Baik teman-teman, mungkin sekian perbincangan kita tentang investasi dan bisnis plan dengan Bapak Alkausar hari ini. Saya Servania, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.